Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu kembali pada saat ini. Saya percaya bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan saat ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan kembali bagian firman Tuhan. Yang dimana saat ini adalah kita beribadah bersama-sama dengan Tuhan, namun memang kita masih belum bisa beribadah secara bersama-sama. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi izinkan saya pagi hari ini ingin memberikan firman Tuhan kepada kita untuk kita sama-sama kembali mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam menghadapi berbagai persoalan. Renungan firman Tuhan saat ini saya memberi judul Akulah Gembala yang Baik. Saya mengambil teks dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-21, tetapi saya akan mengajak kita hanya memfokuskan kepada ayat 11 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih diperhadapkan kepada persoalan mendunia saat ini mengenai virus corona. Dan kita tahu dampaknya begitu besar yang saat ini mulai terasa, di mana perekonomian dunia mengalami gangguan, mengalami ada persoalan. Demikian dengan bangsa kita juga sedang mengalami persoalan dalam bidang ekonomi. Tidak sedikit ada orang yang akhirnya dirumahkan, di PHK, tidak ada pekerjaan. Dampaknya mulai terasa, keuangan kita, pekerjaan kita, bahkan dampak psikologis yang kita rasakan. Ada orang batuk sedikit, kita sudah khawatir, kita sudah takut, jangan-jangan terkena virus corona, alias parno. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang kita diperhadapkan kepada banyak persoalan, banyak masalah. Tapi pagi hari ini, atau hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada kehidupan kita yang sebenarnya, kalau kita menyadari kehidupan kita, khususnya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah kita, maka sesungguhnya itu akan membuat kita tidak akan mengalami kekhawatiran atau ketakutan. Bahkan kita akan tetap memiliki pengharapan dan kekuatan jika kita menyadari siapa kita di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita sudah baca tadi itu merupakan suatu gambaran atau perumpamaan atau analogi yang memberitahukan kehidupan kita di hadapan Allah. Bagaimana posisi kita. Digambarkan bahwa Allah adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Teks Alkitab yang kita baca tadi itu memberikan sebuah penjelasan yang sangat jelas yang akan memberikan kepada kita satu pemahaman sehingga kita akan menjalani hidup kita dengan baik, dengan kita tetap percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan.
Jadi kehidupan kita diumpamakan dengan seperti seekor domba dan Allah kita sebagai gembala. Ini sebuah analogi yang indah Bapak Ibu Saudara dan memberikan pemahaman secara sederhana untuk kita bisa memahaminya. Ada dua hal saat ini yang saya ingin bagikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan, persoalan, masalah dalam hidup kita. Secara khusus juga berkaitan dengan kondisi saat ini. Ada dua kebenaran yang Tuhan mau nyatakan pagi saat ini kepada kita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan sebagai gembala itu memberikan perlindungan kepada kita, orang percaya. Sebagai gembala Tuhan memberikan proteksi kepada kita, umatnya. Ungkapan ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa sebagai gembala ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ungkapan ini Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan adalah sebuah ungkapan perlindungan, memberi perlindungan. Konteksnya memberikan perlindungan. Allah kita adalah Allah yang memberi perlindungan. Tentunya perlindungan dari segala hal Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Seperti seorang gembala yang melindungi domba-dombanya. Tentunya gembala tersebut akan melindungi domba-dombanya dari segala hal. Yang pertama adalah dari ancaman jiwa domba itu sendiri. Jadi kalau ada binatang buas datang, menyerang, memangsa domba itu, maka sang gembala akan berusaha untuk menghalau. Si gembala pasti akan berusaha melindungi domba-dombanya sehingga tidak akan diterkam atau dimakan oleh binatang buas dengan segala kekuatan yang dimiliki. Demikian dengan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Allah kita juga adalah Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Itulah mengapa firman Tuhan tadi memberikan gambaran mengenai gembala. Allah kita adalah gembala. Dikatakan gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan mungkin membiarkan domba-dombanya. Gembala yang memiliki domba itu tidak akan mungkin tidak melindungi domba-dombanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Allah kita pasti akan melindungi kita. Contoh faktual saat ini yang kita hadapi adalah kita menghadapi persoalan dengan virus corona. Saya percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Allah akan menjagai kita. Allah akan memproteksi kita, saudara-saudara, sebagai domba-dombanya. Kita adalah milik Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Jadi Allah pasti tidak akan membiarkan kita. Percayalah bahwa Allah akan melindungi kita daripada yang jahat. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang juga meneguhkan atau mengingatkan kita. Mazmur 121, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 121, firman Allah memberikan kepada kita satu penjelasan bahwa Allah akan melindungi kita, menjagai kita. Mazmur 121, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menjagai engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Demikian dengan Matius 6 ayat 13. Bapak Ibu Saudara mengingat akan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai doa. Dan Yesus mengatakan di situ, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan perhatikan ini saudara, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah saudara, ada banyak lagi ayat yang lain yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan melindungi dan menjagai kita sebagai domba-domba Allah, sebagai domba-dombanya yang dikasihi
oleh Tuhan. Bahkan dia dikatakan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Maka pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kalau Tuhan melindungi domba-dombanya, kalau Tuhan melindungi umatnya, mengapa ada orang Kristen yang bisa kena masalah? Masih ada orang Kristen yang mengalami kecelakaan. Kenapa ada orang Kristen yang mengalami bahkan kena virus dan mengalami kematian? Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca tadi itu tidak meniadakan hal-hal tersebut. Bahwa perlindungan Tuhan itu bukan berarti tidak ada. Perlindungan Tuhan itu tidak berlaku. Perlindungan Tuhan tetap berlaku, saudara. Nah, saya ingin menjelaskan untuk memahami bagian itu dengan gambaran tadi antara domba dengan gembala. Saudara, dimanapun seorang gembala mengasihi domba-dombanya, dimanapun di perjanjian lama apalagi kita bisa mendapati bahwa gembala-gembala itu mengasihi domba-dombanya. Dan ilustrasi ini, saudara-saudara, bisa memberikan kita pengertian, pencerahan kepada hal seperti yang tadi ditanyakan. Sebagai gembala, ada saatnya gembala akan mengambil dombanya yang akan dijadikan persembahan, korban persembahan kepada Allah kalau di dalam perjanjian lama. Domba yang dia kasihi, domba yang dimiliki, tapi itu diambil, dikorbankan, dibunuh untuk dipersembahkan kepada Allah. Atau mungkin juga domba yang dimiliki akan dijual untuk memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita bisa sedikit memahami, walaupun ini tidak sempurna, tapi gambaran bahwa orang percaya sebagai domba-domba Allah, mengapa masih bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, mengalami kematian, mengalami kecelakaan, mengalami berbagai persoalan. Nah, itu semua terjadi oleh karena ada hal-hal khusus yang terjadi, saudara. Karena ada rancangan Tuhan yang khusus bagi orang percaya. Seperti yang saya gambarkan tadi, domba-domba yang dipersembahkan, domba-domba yang dijual karena untuk kebutuhan, dan seterusnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita tetaplah percaya kepada Allah. Tetap percaya kepada Tuhan sebagai gembala agung kita, gembala yang baik. Maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia pasti akan melindungi kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah, Tuhan sebagai gembala, Dia pasti akan melindungi kita. Dan yang kedua adalah bahwa Tuhan pasti akan mencukupi kehidupan kita. Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita, saudara-saudara. Ungkapan aku mengenal domba-dombaku dari ayat yang kita baca tadi, itu memberikan pengertian bahwa Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Ia mengenal kita, saudara-saudara, sebagai domba-dombanya. Apa yang menjadi kebutuhan domba-domba? Apa yang menjadi keperluan domba-domba? Pasti gembalanya tahu. Seorang gembala, dia tahu kebutuhan domba-dombanya. Domba-domba itu perlu makan, dia akan mencarikan rumput, dan rumputnya pasti yang terbaik. Dia akan mencarikan minuman, sungai untuk minum bagi domba-dombanya. Dia akan cari sungai yang baik, yang airnya tidak deras, di mana domba-dombanya bisa minum. Jadi, gembala tahu apa yang menjadi keperluan daripada domba-dombanya. Hal yang sama dengan Allah kita, saudara-saudara. Allah kita, Tuhan kita, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah mengenal. Itu berarti Dia tahu persis, saudara-saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Gembala tidak akan membiarkan domba-dombanya. Tapi Dia akan menyediakan segala yang dibutuhkan. Makanan, pakaian, minuman, keuangan, dan seterusnya. Allah akan sediakan. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Allah tidak akan membiarkan kita kehausan.
Allah tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 23, saudara, Raja Daud menuliskan bahwa gembala pasti akan memimpin domba-dombanya ke air yang tenang. Gembala akan memimpin domba-dombanya kepada padang rumput yang hijau, rumput yang lembut. Saudara-saudara, kalau di dalam Mazmur 23, jikalau kita dalami jauh lagi, kata rumput di situ itu bukanlah rumput yang membahayakan, rumput yang ada durinya, rumput yang keras, ya, yang tajam. Tapi di situ katakan rumput yang lembut, saudara-saudara, yang gembalanya tahu bahwa itu dibutuhkan, ya, oleh domba-dombanya, rumput yang tidak akan mencelakai domba-dombanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua bahwa Allah pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita, keperluan kita. Sekarang ini memang ada banyak orang percaya yang mengalami kesusahan, kekurangan barangkali karena mereka di PHK, perusahaan tempat mereka bekerja karena dihentikan atau tidak boleh ada kegiatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Maka tidak sedikit memang orang percaya mengalami persoalan di sini. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan, saya menyaksikan, mendengar bahwa ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan, perusahaan-perusahaan yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan makanan, untuk memberikan sembako kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, saya percaya itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Tuhan. Saya percaya ada banyak lagi cara Tuhan yang Tuhan bisa lakukan untuk memenuhi atau mencukupi keperluan kita sebagai domba-dombanya. Jadi marilah Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita dalam situasi saat ini yang kita tahu bersama, situasi yang masih sulit, yang masih memberi kekhawatiran, ketakutan kepada banyak orang, mengalami banyak kesusahan. Saya ingin mengajak sama-sama kita percaya kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita sama-sama untuk kita tidak perlu khawatir dan takut, karena kita punya gembala yang baik, karena kita punya Tuhan yang baik. Dia akan melindungi kita dari segala persoalan, dari segala hal yang akan mengancam jiwa kita. Dan yang kedua, Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Kita akan melewati persoalan yang kita hadapi. Kita akan melewati masa yang sukar yang sedang kita hadapi, karena kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, biarlah saat ini kita akan meneguhkan hati kita. Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah hati Bapak Ibu Saudara dikuatkan, iman Bapak Ibu Saudara dibangkitkan, bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita punya gembala yang memberikan perlindungan kepada kita, yang memberikan kecukupan bagi segala kebutuhan hidup kita. Kita punya gembala yang baik. Dan biarlah Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Izinkan saya berdoa kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara, agar Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan, Engkau menjadi gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang memberikan nyawamu sendiri bagi kami. Itu berarti bahwa Engkau akan melindungi dan menjagai kami. Seorang gembala yang mengorbankan nyawanya, itu berarti dia melindungi domba-dombanya. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi kami. Engkau akan menjagai kami semua dari segala yang jahat. Engkau akan menjagai kami Tuhan dari virus corona ini. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Sekalipun Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak menjagai atau tidak melindungi kami. Kami percaya perlindungan Tuhan tetap ada.
Tapi kami menyadari ada rencana-rencana Tuhan yang khusus bagi kami. Jikalau kami harus mengalami kesulitan, masalah, atau bahkan mengalami apa yang dialami oleh saudara kami yang lain, menderita virus corona, positif atau bahkan mengalami kematian. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik. Kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang baik. Biarlah Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Dan doa hamba-Mu, Engkau berkatilah umat-Mu. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau beri senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.